Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro memprediksi Partai Nasdem akan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menanggapi pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Istana Negara pada Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Agung mengatakan, pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi bisa dimaknai dua hal, yakni merajut rekonsiliasi dan renegosiasi. Pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi bisa dimaknai dua hal. Pertama, merajut rekonsiliasi pasca Pilpres. Kedua, renegosiasi tentang prospek koalisi pasca Pilpres, kata Agung kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Karenanya, Agung menilai, Nasdem berkemungkinan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pendukung Prabowo Gibran. Sehingga kemungkinan Nasdem bersama Koalisi Indonesia Maju, KIM, untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029 mengemuka, ujarnya. Apalagi, kata dia, hingga kini Nasdem masih tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, dalam pertemuan itu, tidak ada tawaran dari Jokowi agar partainya bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Hermawi menuturkan, pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi merupakan silaturahmi biasa. Tidak ada pembicaraan demikian, tawaran gabung koalisi Prabowo Gibran. Hanya silaturahmi, kata Hermawi kepada tribunnews.com, Senin. Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh menimbulkan banyak spekulasi di tengah kemungkinan pemilihan presiden, Pilpres 2024 dimenangkan Prabowo Gibran. Sebab, dalam perhitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum, KPU, Prabowo Gibran mengungguli pasangan lain dan diperkirakan menang satu putaran. Per Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat, total suara yang masuk ke KPU dari beberapa tempat pemungutan suara, TPS, di seluruh Indonesia mencapai 70,53%. Hasilnya, Prabowo Gibran tetap menempati urutan pertama dengan perolehan suara 58,3%. Setelahnya, disusul pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, yakni 24,36%. Sementara pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD tetap berada di urutan terakhir dengan perolehan suara sebesar 17,34%. Sebagaimana diketahui, dalam Pilpres 2024 Nasdem berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang mengusung Anies Muhaimin. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Minggu 18 Februari. Namun ada perbedaan keterangan soal siapa inisiatif awal pertemuan tersebut. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menjelaskan kehadiran Surya Paloh atas undangan Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi mengundang Paloh untuk makan malam bersama. Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya mengatakan bahwa Surya Paloh yang meminta waktu bertemu dengan Presiden Jokowi. Dijelaskan Hermawi, Surya Paloh memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi yang berlangsung selama 1 jam. Namun ia enggan merinci materi pembicaraan keduanya. Diketahui Surya Paloh mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat melalui pintu Medan Merdeka Utara. Mobil yang membawanya masuk melalui pintu Bali yang berada di samping Masjid Baitur Rahim Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Pintu tersebut merupakan akses masuk bagi tamu VVIP Presiden dan hanya bisa diakses secara terbatas. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Awak media hanya bisa memantau dari jauh. Berdasarkan pantauan, mobil tersebut tampak keluar istana sekitar pukul 20.02 waktu Indonesia Barat. Pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan pada Minggu malam. Pertemuan itu, kata dia, berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Pertemuan digelar setelah sebelumnya Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk bertemu Presiden Jokowi. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Presiden Jokowi kemudian menerima kedatangan Surya Paloh di istana. Terlepas siapa pihak yang inisiatif mengajak pertemuan, namun pertemuan Jokowi dan Surya Paloh terjadi bersamaan situasi Pilpres 2024. Di mana Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul dengan raihan lebih 58% dalam hitung cepat atau quick count perolehan suara Pilpres 2024 dari beberapa lembaga survei dan hitung nyata atau real count, Komisi Pemilihan Umum dengan 57,95%. Dan Prabowo Gibran sendiri merupakan pasangan Capres-Cawapres yang disebut-sebut mendapat dukungan Presiden Jokowi.
Sementara Capres-Cawapres Anies Muhaimin yang diusung Nasdem, PKB, dan PKS berada di posisi kedua dengan 24 hingga 25% suara. Ari Dwi Payana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden mengakui Presiden Jokowi dan Surya Paloh bertemu untuk bersilaturahmi sekaligus membicarakan agenda-agenda kebangsaan. Dia mengakui salah satu poin yang dibahas kedua tokoh itu terkait dinamika politik saat ini termasuk pemilu 2024. Menurut Ari, Presiden pernah menyampaikan bahwa silaturahmi dengan tokoh bangsa dan tokoh politik tersebut sangat penting untuk kebaikan bangsa. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Minggu 18 Februari malam. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan keduanya makan malam bersama atas undangan Jokowi. Ia menampik pernyataan Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana yang menyatakan pertemuan itu merupakan permintaan Surya Paloh. Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan bahwa pertemuan itu tidak membahas soal posisi politik Nasdem pada 2024-2029. Ia menekankan pertemuan keduanya merupakan hal yang biasa karena Nasdem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Menurutnya, Nasdem saat ini belum menentukan langkah ke depan karena menjaga etika penghitungan suara yang masih berjalan di KPU. Sementara Ali menganggap bahwa posisi politik semua parpol pada peta politik tanah air ke depan mesti dihargai. Adapun Nasdem merupakan parpol yang mengusung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nasdem bersama Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera bersama di Koalisi Perubahan. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Anies dan Muhaimin menempatkan posisinya sebagai oposisi atau pihak yang mengusung narasi perubahan dari pemerintahan Jokowi. Sementara Nasdem juga menjadi pengusung Jokowi menjadi presiden pada 2014-2019. Posisi politiknya mengusung Anies Muhaimin tak kemudian membuat partai politik itu memutuskan keluar dari koalisi pemerintahan saat ini. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR Ujang Komarudin menyoroti pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Ia berpendapat bahwa kemungkinan besar Partai Nasdem akan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pasca Pilpres 2024. Dikutip dari Tribun News, Ujang mengaku melihat bahwa opsi atau pilihan Nasdem bergabung ke koalisi Prabowo Gibran lebih besar dibandingkan menjadi oposisi. Selain itu, ia juga menyoroti jejak Nasdem selama berkiprah di dunia perpolitikan tanah air. Partai pimpinan Surya Paloh itu selalu menjadi bagian dari pemerintahan. Oleh karena itu, Ujang pun tetap yakin Surya Paloh akan membawa Nasdem menjadi pendukung pemerintahan selanjutnya. Meski pada Pilpres kemarin membawa jargon perubahan bersama Anies Baswedan bersama capresnya. Terlebih lagi, Nasdem masih menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi, di mana kader mereka yakni Siti Nurbaya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu terkait dengan pertemuannya dengan Surya Paloh, Presiden Jokowi mengaku bahwa dirinya ingin menjadi jembatan bagi semua pihak. Hal itu dikatakan Jokowi saat ditanya pers soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Presiden Jakarta pada Minggu 18 Februari 2024 malam. Sementara itu untuk urusan politik akan menjadi urusan para partai, kata Jokowi. PKB mengungkap bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo tidak dikoordinasikan dengan koalisi pendukung Anies Muhaimin atau AMIN. Atas hal itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim membongkar isi pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sekedar silaturahmi biasa. Pernyataan itu disampaikan Hermawi pada Senin 19 Februari 2024. Meski begitu, Hermawi tetap enggan menjelaskan alasan mengapa pertemuan tersebut tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan Surya Paloh. Adapun pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh berlangsung pada Minggu 18 Februari. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta.
Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Ketua fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsuri Cal mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak dikoordinasikan dengan koalisi Amin. Namun PKB mengaku tidak masalah jika Surya Paloh tidak melaporkan soal pertemuan itu dengan koalisi Amin. Menurut Cucun, keputusan itu merupakan hak Nasdem sendiri. Meskipun telah bertemu dengan Presiden Jokowi, namun Nasdem menegaskan pihaknya masih bersama dengan Anies Baswedan. Surya Paloh tidak ingin dianggap meninggalkan Anies karena KPU belum menyelesaikan penghitungan suara. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Senin 19 Februari. Ali mengatakan bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak berkaitan dengan langkah politik Nasdem. Namun pertemuan tersebut masih terkait dengan peta politik saat ini di mana Nasdem merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ali mengatakan bahwa Surya Paloh sangat paham etika bahwa proses KPU belum selesai, sehingga tidak mungkin jika dirinya melakukan pembicaraan mengenai langkah politik Nasdem pada pemerintahan berikutnya. Ali mengatakan jika ingin membahas soal langkah politik Nasdem, seharusnya Paloh menemui Prabowo Subianto bukan Jokowi. Oleh karena itu, Nasdem menegaskan bahwa pihaknya tidak meninggalkan Anies. Pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjadi sorotan publik. Pasalnya pertemuan tersebut dilakukan selesai pasangan Prabowo Gibran unggul di berbagai quick count bahkan real count KPU. Presiden Jokowi pun buka suara mengenai pertemuannya dengan Surya Paloh yang dilakukan pada Minggu 18 Februari malam kemarin. Jokowi mengaku membahas persoalan politik dalam pertemuannya dengan Surya Paloh, namun ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan pertemuan politik biasa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi seusai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara di Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga turut menjawab soal pihak yang menginisiasi pertemuan. Pasalnya sebelumnya terdapat beda pernyataan yang disampaikan oleh pihak Istana dan Nasdem terkait inisiator pertemuan tersebut. Ya, pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan diri? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah siapa yang mengundang, siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada Minggu 18 Februari 2024 menghebohkan publik. Banyak yang menduga pertemuan ini terkait bergabungnya Nasdem ke Koalisi Indonesia Maju jika nantinya pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden 2024. Terkait kabar ini, Nasdem memberikan klarifikasinya. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan ada tawaran dari Presiden Jokowi agar partainya bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Gibran. Menurutnya, pertemuan itu hanya untuk silaturahmi. Sementara Kepala Negara ikut merespon soal isi pertemuan dengan Surya Paloh. Dalam pertemuannya itu, Jokowi mengaku hanya pertemuan politik biasa. Hal ini dikatakan Jokowi seusai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, Panglima Besar Sudirman, dan 20 rumah sakit TNI di RSPPN Jalan RC Veteran Raya, Bintaro, Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari. Selain itu, Presiden mengatakan bahwa pertemuan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan di tanah air. Jokowi pun mengatakan bahwa kini pihaknya hanya menjadi jembatan untuk seluruh partai politik. Diketahui pertemuan Jokowi dan Surya Paloh menimbulkan banyak spekulasi di tengah kemungkinan pemilihan Presiden 2024 dimenangkan Prabowo Gibran. Sebab dalam perhitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum, Prabowo Gibran mengungguli pasangan lain dan diperkirakan menang satu putaran. Pada Senin 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat, total suara yang masuk ke KPU dari beberapa tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia
mencapai 70,53%. Hasilnya, Prabowo Gibran tetap menempati urutan pertama dengan perolehan suara 58,3%. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro memprediksi Partai Nasdem akan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menanggapi pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Istana Negara pada Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Agung mengatakan, pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi bisa dimaknai dua hal, yakni merajut rekonsiliasi dan renegosiasi. Pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi bisa dimaknai dua hal. Pertama, merajut rekonsiliasi pasca Pilpres. Kedua, renegosiasi tentang prospek koalisi pasca Pilpres, kata Agung kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Karenanya, Agung menilai, Nasdem berkemungkinan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pendukung Prabowo Gibran. Sehingga kemungkinan Nasdem bersama Koalisi Indonesia Maju, KIM, untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029 mengemuka, ujarnya. Apalagi, kata dia, hingga kini Nasdem masih tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, dalam pertemuan itu, tidak ada tawaran dari Jokowi agar partainya bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Hermawi menuturkan, pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi merupakan silaturahmi biasa. Tidak ada pembicaraan demikian, tawaran gabung koalisi Prabowo Gibran. Hanya silaturahmi, kata Hermawi kepada tribunnews.com, Senin. Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh menimbulkan banyak spekulasi di tengah kemungkinan pemilihan presiden, Pilpres 2024 dimenangkan Prabowo Gibran. Sebab, dalam perhitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum, KPU, Prabowo Gibran mengungguli pasangan lain dan diperkirakan menang satu putaran. Per Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat, total suara yang masuk ke KPU dari beberapa tempat pemungutan suara, TPS, di seluruh Indonesia mencapai 70,53%. Hasilnya, Prabowo Gibran tetap menempati urutan pertama dengan perolehan suara 58,3%. Setelahnya, disusul pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, yakni 24,36%. Sementara pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD tetap berada di urutan terakhir dengan perolehan suara sebesar 17,34%. Sebagaimana diketahui, dalam Pilpres 2024 Nasdem berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang mengusung Anies Muhaimin. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Minggu 18 Februari. Namun ada perbedaan keterangan soal siapa inisiatif awal pertemuan tersebut. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menjelaskan kehadiran Surya Paloh atas undangan Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi mengundang Paloh untuk makan malam bersama. Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya mengatakan bahwa Surya Paloh yang meminta waktu bertemu dengan Presiden Jokowi. Dijelaskan Hermawi, Surya Paloh memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi yang berlangsung selama 1 jam. Namun ia enggan merinci materi pembicaraan keduanya. Diketahui Surya Paloh mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat melalui pintu Medan Merdeka Utara. Mobil yang membawanya masuk melalui pintu Bali yang berada di samping Masjid Baitur Rahim Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Pintu tersebut merupakan akses masuk bagi tamu VVIP Presiden dan hanya bisa diakses secara terbatas. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Awak media hanya bisa memantau dari jauh. Berdasarkan pantauan, mobil tersebut tampak keluar istana sekitar pukul 20.02 waktu Indonesia Barat. Pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan pada Minggu malam. Pertemuan itu, kata dia, berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Pertemuan digelar setelah sebelumnya Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk bertemu Presiden Jokowi. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Presiden Jokowi kemudian menerima kedatangan Surya Paloh di istana. Terlepas siapa pihak yang inisiatif mengajak pertemuan, namun pertemuan Jokowi dan Surya Paloh terjadi bersamaan situasi Pilpres 2024.
di mana Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul dengan raihan lebih 58% dalam hitung cepat atau quick count perolehan suara Pilpres 2024 dari beberapa lembaga survei dan hitung nyata atau real count Komisi Pemilihan Umum dengan 57,95%. Dan Prabowo Gibran sendiri merupakan pasangan Capres-Cawapres yang disebut-sebut mendapat dukungan Presiden Jokowi. Sementara Capres-Cawapres Anies Muhaimin yang diusung Nasdem, PKB, dan PKS berada di posisi kedua dengan 24 hingga 25% suara. Ari Dwi Payana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden mengakui Presiden Jokowi dan Surya Paloh bertemu untuk bersilaturahmi sekaligus membicarakan agenda-agenda kebangsaan. Ia mengakui salah satu poin yang dibahas kedua tokoh itu terkait dinamika politik saat ini termasuk pemilu 2024. Menurut Ari, Presiden pernah menyampaikan bahwa silaturahmi dengan tokoh bangsa dan tokoh politik tersebut sangat penting untuk kebaikan bangsa. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Minggu 18 Februari malam. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan keduanya makan malam bersama atas undangan Jokowi. Ia menampik pernyataan Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana yang menyatakan pertemuan itu merupakan permintaan Surya Paloh. Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan bahwa pertemuan itu tidak membahas soal posisi politik Nasdem pada 2024-2029. Ia menekankan pertemuan keduanya merupakan hal yang biasa karena Nasdem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Menurutnya, Nasdem saat ini belum menentukan langkah ke depan karena menjaga etika penghitungan suara yang masih berjalan di KPU. Sementara Ali menganggap bahwa posisi politik semua parpol pada peta politik tanah air ke depan mesti dihargai. Adapun Nasdem merupakan parpol yang mengusung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nasdem bersama Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera bersama di Koalisi Perubahan. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Anies dan Muhaimin menempatkan posisinya sebagai oposisi atau pihak yang mengusung narasi perubahan dari pemerintahan Jokowi. Sementara Nasdem juga menjadi pengusung Jokowi menjadi presiden pada 2014-2019. Posisi politiknya mengusung Anies Muhaimin tak kemudian membuat partai politik itu memutuskan keluar dari koalisi pemerintahan saat ini. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR Ujang Komarudin menyoroti pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Ia berpendapat bahwa kemungkinan besar Partai Nasdem akan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pasca Pilpres 2024. Dikutip dari Tribun News, Ujang mengaku melihat bahwa opsi atau pilihan Nasdem bergabung ke koalisi Prabowo Gibran lebih besar dibandingkan menjadi oposisi. Selain itu, ia juga menyoroti jejak Nasdem selama berkiprah di dunia perpolitikan tanah air. Partai pimpinan Surya Paloh itu selalu menjadi bagian dari pemerintahan. Oleh karena itu, Ujang pun tetap yakin Surya Paloh akan membawa Nasdem menjadi pendukung pemerintahan selanjutnya. Meski pada Pilpres kemarin membawa jargon perubahan bersama Anies Baswedan bersama capresnya. Terlebih lagi, Nasdem masih menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi, di mana kader mereka yakni Siti Nurbaya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu, terkait dengan pertemuannya dengan Surya Paloh, Presiden Jokowi mengaku bahwa dirinya ingin menjadi jembatan bagi semua pihak. Hal itu dikatakan Jokowi saat ditanya pers soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Presiden Jakarta pada Minggu 18 Februari 2024 malam. Sementara itu, untuk urusan politik akan menjadi urusan para partai, kata Jokowi. PKB mengungkap bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo tidak dikoordinasikan dengan koalisi pendukung Anies Muhaimin atau AMIN. Atas hal itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim membongkar isi pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sekedar silaturahmi biasa. Pernyataan itu disampaikan Hermawi pada Senin 19 Februari 2024.
Meski begitu, Hermawi tetap enggan menjelaskan alasan mengapa pertemuan tersebut tidak dikoordinasikan dengan koalisi Amin. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan Surya Paloh. Adapun pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh berlangsung pada Minggu 18 Februari. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Ketua fraksi PKB DPR RI Jujun Ahmad Syamsuri Chal mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak dikoordinasikan dengan koalisi Amin. Namun PKB mengaku tidak masalah jika Surya Paloh tidak melaporkan soal pertemuan itu dengan koalisi Amin. Menurut Jujun, keputusan itu merupakan hak Nasdem sendiri. Meskipun telah bertemu dengan Presiden Jokowi, namun Nasdem menegaskan pihaknya masih bersama dengan Anies Baswedan. Surya Paloh tidak ingin dianggap meninggalkan Anies karena KPU belum menyelesaikan penghitungan suara. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Senin 19 Februari. Ali mengatakan bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak berkaitan dengan langkah politik Nasdem. Namun pertemuan tersebut masih terkait dengan peta politik saat ini di mana Nasdem merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ali mengatakan bahwa Surya Paloh sangat paham etika bahwa proses KPU belum selesai, sehingga tidak mungkin jika dirinya melakukan pembicaraan mengenai langkah politik Nasdem pada pemerintahan berikutnya. Ali mengatakan jika ingin membahas soal langkah politik Nasdem, seharusnya Paloh menemui Prabowo Subianto bukan Jokowi. Oleh karena itu, Nasdem menegaskan bahwa pihaknya tidak meninggalkan Anies. Pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjadi sorotan publik. Pasalnya pertemuan tersebut dilakukan selesai pasangan Prabowo Gibran unggul di berbagai quick count bahkan real count KPU. Presiden Jokowi pun buka suara mengenai pertemuannya dengan Surya Paloh yang dilakukan pada Minggu 18 Februari malam kemarin. Jokowi mengaku membahas persoalan politik dalam pertemuannya dengan Surya Paloh, namun ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan pertemuan politik biasa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi seusai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara di Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga turut menjawab soal pihak yang menginisiasi pertemuan. Pasalnya sebelumnya terdapat beda pernyataan yang disampaikan oleh pihak Istana dan Nasdem terkait inisiator pertemuan tersebut. Ya, pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan diri? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah siapa yang mengundang siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada Minggu 18 Februari 2024 menghebohkan publik. Banyak yang menduga pertemuan ini terkait bergabungnya Nasdem ke Koalisi Indonesia Maju jika nantinya pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden 2024. Terkait kabar ini, Nasdem memberikan klarifikasinya. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan ada tawaran dari Presiden Jokowi agar partainya bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Gibran. Menurutnya, pertemuan itu hanya untuk silaturahmi. Sementara Kepala Negara ikut merespon soal isi pertemuan dengan Surya Paloh. Dalam pertemuannya itu, Jokowi mengaku hanya pertemuan politik biasa. Hal ini dikatakan Jokowi seusai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, Panglima Besar Sudirman, dan 20 rumah sakit TNI di RSPPN Jalan RC Veteran Raya, Bintaro, Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari. Selain itu, Presiden mengatakan bahwa pertemuan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan di tanah air. Jokowi pun mengatakan bahwa kini pihaknya hanya menjadi jembatan untuk seluruh partai politik.
Diketahui pertemuan Jokowi dan Surya Paloh menimbulkan banyak spekulasi di tengah kemungkinan pemilihan Presiden 2024 dimenangkan Prabowo Gibran. Sebab dalam perhitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum, Prabowo Gibran mengungguli pasangan lain dan diperkirakan menang satu putaran. Pada Senin 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat, total suara yang masuk ke KPU dari beberapa tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia mencapai 70,53%. Hasilnya, Prabowo Gibran tetap menempati urutan pertama dengan perolehan suara 58,3%. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro memprediksi Partai Nasdem akan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menanggapi pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Istana Negara pada Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Agung mengatakan, pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi bisa dimaknai dua hal, yakni merajut rekonsiliasi dan renegosiasi. Pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi bisa dimaknai dua hal. Pertama, merajut rekonsiliasi pasca Pilpres. Kedua, renegosiasi tentang prospek koalisi pasca Pilpres, kata Agung kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Karenanya, Agung menilai, Nasdem berkemungkinan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pendukung Prabowo Gibran. Sehingga kemungkinan Nasdem bersama Koalisi Indonesia Maju, KIM, untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029 mengemuka, ujarnya. Apalagi, kata dia, hingga kini Nasdem masih tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, dalam pertemuan itu, tidak ada tawaran dari Jokowi agar partainya bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Hermawi menuturkan, pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi merupakan silaturahmi biasa. Tidak ada pembicaraan demikian, tawaran gabung koalisi Prabowo Gibran. Hanya silaturahmi, kata Hermawi kepada tribunnews.com, Senin. Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh menimbulkan banyak spekulasi di tengah kemungkinan pemilihan Presiden, Pilpres 2024 dimenangkan Prabowo Gibran. Sebab, dalam perhitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum, KPU, Prabowo Gibran mengungguli pasangan lain dan diperkirakan menang satu putaran. Per Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat, total suara yang masuk ke KPU dari beberapa tempat pemungutan suara, TPS, di seluruh Indonesia mencapai 70,53%. Hasilnya, Prabowo Gibran tetap menempati urutan pertama dengan perolehan suara 58,3%. Setelahnya, disusul pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, yakni 24,36%. Sementara pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD tetap berada di urutan terakhir dengan perolehan suara sebesar 17,34%. Sebagaimana diketahui, dalam Pilpres 2024 Nasdem berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang mengusung Anies Muhaimin. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Minggu 18 Februari. Namun ada perbedaan keterangan soal siapa inisiatif awal pertemuan tersebut. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menjelaskan kehadiran Surya Paloh atas undangan Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi mengundang Paloh untuk makan malam bersama. Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya mengatakan bahwa Surya Paloh yang meminta waktu bertemu dengan Presiden Jokowi. Dijelaskan Hermawi, Surya Paloh memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi yang berlangsung selama 1 jam. Namun ia enggan merinci materi pembicaraan keduanya. Diketahui Surya Paloh mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat melalui pintu Medan Merdeka Utara. Mobil yang membawanya masuk melalui pintu Bali yang berada di samping Masjid Baitur Rahim Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Pintu tersebut merupakan akses masuk bagi tamu VVIP Presiden dan hanya bisa diakses secara terbatas. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Awak media hanya bisa memantau dari jauh. Berdasarkan pantauan, mobil tersebut tampak keluar istana sekitar pukul 20.02 waktu Indonesia Barat. Pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan
Kepresidenan pada Minggu malam. Pertemuan itu, kata dia, berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Pertemuan digelar setelah sebelumnya Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk bertemu Presiden Jokowi. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Presiden Jokowi kemudian menerima kedatangan Surya Paloh di istana. Terlepas siapa pihak yang inisiatif mengajak pertemuan, namun pertemuan Jokowi dan Surya Paloh terjadi bersamaan situasi Pilpres 2024. Di mana Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul dengan raihan lebih 58% dalam hitung cepat atau quick count perolehan suara Pilpres 2024 dari beberapa lembaga survei dan hitung nyata atau real count, Komisi Pemilihan Umum dengan 57,95%. Dan Prabowo Gibran sendiri merupakan pasangan Capres-Cawapres yang disebut-sebut mendapat dukungan Presiden Jokowi. Sementara Capres-Cawapres Anies Muhaimin yang diusung Nasdem, PKB, dan PKS berada di posisi kedua dengan 24 hingga 25% suara. Ari Dwi Payana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden mengakui Presiden Jokowi dan Surya Paloh bertemu untuk bersilaturahmi sekaligus membicarakan agenda-agenda kebangsaan. Ia mengakui salah satu poin yang dibahas kedua tokoh itu terkait dinamika politik saat ini termasuk pemilu 2024. Menurut Ari, Presiden pernah menyampaikan bahwa silaturahmi dengan tokoh bangsa dan tokoh politik tersebut sangat penting untuk kebaikan bangsa. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Minggu 18 Februari malam. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan keduanya makan malam bersama atas undangan Jokowi. Ia menampik pernyataan Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana yang menyatakan pertemuan itu merupakan permintaan Surya Paloh. Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan bahwa pertemuan itu tidak membahas soal posisi politik Nasdem pada 2024-2029. Ia menekankan pertemuan keduanya merupakan hal yang biasa karena Nasdem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Menurutnya, Nasdem saat ini belum menentukan langkah ke depan karena menjaga etika penghitungan suara yang masih berjalan di KPU. Sementara Ali menganggap bahwa posisi politik semua parpol pada peta politik tanah air ke depan mesti dihargai. Adapun Nasdem merupakan parpol yang mengusung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nasdem bersama Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera bersama di Koalisi Perubahan. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Anies dan Muhaimin menempatkan posisinya sebagai oposisi atau pihak yang mengusung narasi perubahan dari pemerintahan Jokowi. Sementara Nasdem juga menjadi pengusung Jokowi menjadi presiden pada 2014-2019. Posisi politiknya mengusung Anies Muhaimin tak kemudian membuat partai politik itu memutuskan keluar dari koalisi pemerintahan saat ini. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR Ujang Komarudin menyoroti pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Ia berpendapat bahwa kemungkinan besar Partai Nasdem akan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pasca Pilpres 2024. Dikutip dari Tribun News, Ujang mengaku melihat bahwa opsi atau pilihan Nasdem bergabung ke koalisi Prabowo Gibran lebih besar dibandingkan menjadi oposisi. Selain itu, ia juga menyoroti jejak Nasdem selama berkiprah di dunia perpolitikan tanah air. Partai pimpinan Surya Paloh itu selalu menjadi bagian dari pemerintahan. Oleh karena itu, Ujang pun tetap yakin Surya Paloh akan membawa Nasdem menjadi pendukung pemerintahan selanjutnya. Meski pada Pilpres kemarin membawa jargon perubahan bersama Anies Baswedan bersama capresnya. Terlebih lagi, Nasdem masih menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi, di mana kader mereka yakni Siti Nurbaya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu terkait dengan pertemuannya dengan Surya Paloh, Presiden Jokowi mengaku bahwa dirinya ingin menjadi jembatan bagi semua pihak. Hal itu dikatakan Jokowi saat ditanya pers soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Presiden Jakarta pada Minggu 18 Februari 2024 malam. Sementara itu untuk urusan politik akan menjadi urusan para partai, kata Jokowi.
PKB mengungkap bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo tidak dikoordinasikan dengan koalisi pendukung Anies Muhaimin atau AMIN. Atas hal itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim membongkar isi pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sekedar silaturahmi biasa. Pernyataan itu disampaikan Hermawi pada Senin 19 Februari 2024. Meski begitu, Hermawi tetap enggan menjelaskan alasan mengapa pertemuan tersebut tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan Surya Paloh. Adapun pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh berlangsung pada Minggu 18 Februari. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Ketua fraksi PKB DPR RI Jujun Ahmad Syamsuri Cal mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Namun PKB mengaku tidak masalah jika Surya Paloh tidak melaporkan soal pertemuan itu dengan koalisi AMIN. Menurut Jujun, keputusan itu merupakan hak Nasdem sendiri. Meskipun telah bertemu dengan Presiden Jokowi, namun Nasdem menegaskan pihaknya masih bersama dengan Anies Baswedan. Surya Paloh tidak ingin dianggap meninggalkan Anies karena KPU belum menyelesaikan penghitungan suara. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Senin 19 Februari. Ali mengatakan bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak berkaitan dengan langkah politik Nasdem. Namun pertemuan tersebut masih terkait dengan peta politik saat ini di mana Nasdem merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ali mengatakan bahwa Surya Paloh sangat paham etika bahwa proses KPU belum selesai, sehingga tidak mungkin jika dirinya melakukan pembicaraan mengenai langkah politik Nasdem pada pemerintahan berikutnya. Ali mengatakan jika ingin membahas soal langkah politik Nasdem, seharusnya Paloh menemui Prabowo Subianto bukan Jokowi. Oleh karena itu, Nasdem menegaskan bahwa pihaknya tidak meninggalkan Anies. Pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjadi sorotan publik. Pasalnya pertemuan tersebut dilakukan selesai pasangan Prabowo Gibran unggul di berbagai quick count bahkan real count KPU. Presiden Jokowi pun buka suara mengenai pertemuannya dengan Surya Paloh yang dilakukan pada Minggu 18 Februari malam kemarin. Jokowi mengaku membahas persoalan politik dalam pertemuannya dengan Surya Paloh, namun ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan pertemuan politik biasa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi seusai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara di Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga turut menjawab soal pihak yang menginisiasi pertemuan. Pasalnya sebelumnya terdapat beda pernyataan yang disampaikan oleh pihak Istana dan Nasdem terkait inisiator pertemuan tersebut. Ya, pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan diri? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah, siapa yang mengundang, siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada Minggu 18 Februari 2024 menghebohkan publik. Banyak yang menduga pertemuan ini terkait bergabungnya Nasdem ke Koalisi Indonesia Maju jika nantinya pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden 2024. Terkait kabar ini, Nasdem memberikan klarifikasinya. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan ada tawaran dari Presiden Jokowi agar partainya bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Gibran. Menurutnya, pertemuan itu hanya untuk silaturahmi. Sementara Kepala Negara ikut merespon soal isi pertemuan dengan Surya Paloh. Dalam pertemuannya itu, Jokowi mengaku hanya pertemuan politik biasa.
Hal ini dikatakan Jokowi seusai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, Panglima Besar Sudirman, dan 20 rumah sakit TNI di RSPPN Jalan RC Veteran Raya, Bintaro, Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari. Selain itu, Presiden mengatakan bahwa pertemuan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan di tanah air. Jokowi pun mengatakan bahwa kini pihaknya hanya menjadi jembatan untuk seluruh partai politik. Diketahui pertemuan Jokowi dan Surya Paloh menimbulkan banyak spekulasi di tengah kemungkinan pemilihan Presiden 2024 dimenangkan Prabowo Gibran. Sebab dalam perhitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum, Prabowo Gibran mengungguli pasangan lain dan diperkirakan menang satu putaran. Pada Senin 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat, total suara yang masuk ke KPU dari beberapa tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia mencapai 70,53%. Hasilnya, Prabowo Gibran tetap menempati urutan pertama dengan perolehan suara 58,3%. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro memprediksi Partai Nasdem akan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menanggapi pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Istana Negara pada Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Agung mengatakan, pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi bisa dimaknai dua hal, yakni merajut rekonsiliasi dan renegosiasi. Pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi bisa dimaknai dua hal. Pertama, merajut rekonsiliasi pasca Pilpres. Kedua, renegosiasi tentang prospek koalisi pasca Pilpres, kata Agung kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Karenanya, Agung menilai, Nasdem berkemungkinan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pendukung Prabowo Gibran. Sehingga kemungkinan Nasdem bersama Koalisi Indonesia Maju, KIM, untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029 mengemuka, ujarnya. Apalagi, kata dia, hingga kini Nasdem masih tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, dalam pertemuan itu, tidak ada tawaran dari Jokowi agar partainya bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Hermawi menuturkan, pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi merupakan silaturahmi biasa. Tidak ada pembicaraan demikian, tawaran gabung koalisi Prabowo Gibran. Hanya silaturahmi, kata Hermawi kepada tribunnews.com, Senin. Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh menimbulkan banyak spekulasi di tengah kemungkinan pemilihan Presiden, Pilpres 2024 dimenangkan Prabowo Gibran. Sebab, dalam perhitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum, KPU, Prabowo Gibran mengungguli pasangan lain dan diperkirakan menang satu putaran. Per Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat, total suara yang masuk ke KPU dari beberapa tempat pemungutan suara, TPS, di seluruh Indonesia mencapai 70,53%. Hasilnya, Prabowo Gibran tetap menempati urutan pertama dengan perolehan suara 58,3%. Setelahnya, disusul pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, yakni 24,36%. Sementara pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD tetap berada di urutan terakhir dengan perolehan suara sebesar 17,34%. Sebagaimana diketahui, dalam Pilpres 2024 Nasdem berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang mengusung Anies Muhaimin. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Minggu 18 Februari. Namun ada perbedaan keterangan soal siapa inisiatif awal pertemuan tersebut. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menjelaskan kehadiran Surya Paloh atas undangan Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi mengundang Paloh untuk makan malam bersama. Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya mengatakan bahwa Surya Paloh yang meminta waktu bertemu dengan Presiden Jokowi. Dijelaskan Hermawi, Surya Paloh memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi yang berlangsung selama 1 jam. Namun ia enggan merinci materi pembicaraan keduanya. Diketahui Surya Paloh mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat melalui pintu Medan Merdeka Utara. Mobil yang membawanya masuk melalui pintu Bali yang berada di samping Masjid Baitur Rahim Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Pintu tersebut merupakan
merupakan akses masuk bagi tamu VVIP Presiden dan hanya bisa diakses secara terbatas. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Awak media hanya bisa memantau dari jauh. Berdasarkan pantauan, mobil tersebut tampak keluar istana sekitar pukul 20.02 waktu Indonesia Barat. Pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan pada Minggu malam. Pertemuan itu, kata dia, berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Pertemuan digelar setelah sebelumnya Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk bertemu Presiden Jokowi. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Presiden Jokowi kemudian menerima kedatangan Surya Paloh di istana. Terlepas siapa pihak yang inisiatif mengajak pertemuan, namun pertemuan Jokowi dan Surya Paloh terjadi bersamaan situasi Pilpres 2024. Di mana Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul dengan raihan lebih 58% dalam hitung cepat atau quick count perolehan suara Pilpres 2024 dari beberapa lembaga survei dan hitung nyata atau real count, Komisi Pemilihan Umum dengan 57,95%. Dan Prabowo Gibran sendiri merupakan pasangan Capres-Cawapres yang disebut-sebut mendapat dukungan Presiden Jokowi. Sementara Capres-Cawapres Anies Muhaimin yang diusung Nasdem, PKB, dan PKS berada di posisi kedua dengan 24 hingga 25% suara. Ari Dwi Payana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden mengakui Presiden Jokowi dan Surya Paloh bertemu untuk bersilaturahmi sekaligus membicarakan agenda-agenda kebangsaan. Ia mengakui salah satu poin yang dibahas kedua tokoh itu terkait dinamika politik saat ini termasuk pemilu 2024. Menurut Ari, Presiden pernah menyampaikan bahwa silaturahmi dengan tokoh bangsa dan tokoh politik tersebut sangat penting untuk kebaikan bangsa. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Minggu 18 Februari malam. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan keduanya makan malam bersama atas undangan Jokowi. Ia menampik pernyataan Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana yang menyatakan pertemuan itu merupakan permintaan Surya Paloh. Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan bahwa pertemuan itu tidak membahas soal posisi politik Nasdem pada 2024-2029. Ia menekankan pertemuan keduanya merupakan hal yang biasa karena Nasdem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Menurutnya, Nasdem saat ini belum menentukan langkah ke depan karena menjaga etika penghitungan suara yang masih berjalan di KPU. Sementara Ali menganggap bahwa posisi politik semua parpol pada peta politik tanah air ke depan mesti dihargai. Adapun Nasdem merupakan parpol yang mengusung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nasdem bersama Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera bersama di Koalisi Perubahan. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Anies dan Muhaimin menempatkan posisinya sebagai oposisi atau pihak yang mengusung narasi perubahan dari pemerintahan Jokowi. Sementara Nasdem juga menjadi pengusung Jokowi menjadi presiden pada 2014-2019. Posisi politiknya mengusung Anies Muhaimin tak kemudian membuat partai politik itu memutuskan keluar dari koalisi pemerintahan saat ini. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR Ujang Komarudin menyoroti pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Ia berpendapat bahwa kemungkinan besar Partai Nasdem akan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pasca Pilpres 2024. Dikutip dari Tribun News, Ujang mengaku melihat bahwa opsi atau pilihan Nasdem bergabung ke koalisi Prabowo Gibran lebih besar dibandingkan menjadi oposisi. Selain itu, ia juga menyoroti jejak Nasdem selama berkiprah di dunia perpolitikan tanah air. Partai pimpinan Surya Paloh itu selalu menjadi bagian dari pemerintahan. Oleh karena itu, Ujang pun tetap yakin Surya Paloh akan membawa Nasdem menjadi pendukung pemerintahan selanjutnya. Meski pada Pilpres kemarin membawa jargon perubahan bersama Anies Baswedan bersama capresnya. Terlebih lagi, Nasdem masih menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi, di mana kader mereka yakni Siti Nurbaya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sementara itu terkait dengan pertemuannya dengan Surya Paloh, Presiden Jokowi mengaku bahwa dirinya ingin menjadi jembatan bagi semua pihak. Hal itu dikatakan Jokowi saat ditanya pers soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Presiden Jakarta pada Minggu 18 Februari 2024 malam. Sementara itu untuk urusan politik akan menjadi urusan para partai, kata Jokowi. PKB mengungkap bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo tidak dikoordinasikan dengan koalisi pendukung Anies Muhaimin atau AMIN. Atas hal itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim membongkar isi pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sekedar silaturahmi biasa. Pernyataan itu disampaikan Hermawi pada Senin 19 Februari 2024. Meski begitu, Hermawi tetap enggan menjelaskan alasan mengapa pertemuan tersebut tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan Surya Paloh. Adapun pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh berlangsung pada Minggu 18 Februari. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Ketua fraksi PKB DPR RI Jujun Ahmad Syamsuri Cal mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Namun PKB mengaku tidak masalah jika Surya Paloh tidak melaporkan soal pertemuan itu dengan koalisi AMIN. Menurut Jujun, keputusan itu merupakan hak Nasdem sendiri. Meskipun telah bertemu dengan Presiden Jokowi, namun Nasdem menegaskan pihaknya masih bersama dengan Anies Baswedan. Surya Paloh tidak ingin dianggap meninggalkan Anies karena KPU belum menyelesaikan penghitungan suara. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Senin 19 Februari. Ali mengatakan bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak berkaitan dengan langkah politik Nasdem. Namun pertemuan tersebut masih terkait dengan peta politik saat ini di mana Nasdem merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ali mengatakan bahwa Surya Paloh sangat paham etika bahwa proses KPU belum selesai, sehingga tidak mungkin jika dirinya melakukan pembicaraan mengenai langkah politik Nasdem pada pemerintahan berikutnya. Ali mengatakan jika ingin membahas soal langkah politik Nasdem, seharusnya Paloh menemui Prabowo Subianto bukan Jokowi. Oleh karena itu, Nasdem menegaskan bahwa pihaknya tidak meninggalkan Anies. Pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjadi sorotan publik. Pasalnya pertemuan tersebut dilakukan selesai pasangan Prabowo Gibran unggul di berbagai quick count bahkan real count KPU. Presiden Jokowi pun buka suara mengenai pertemuannya dengan Surya Paloh yang dilakukan pada Minggu 18 Februari malam kemarin. Jokowi mengaku membahas persoalan politik dalam pertemuannya dengan Surya Paloh, namun ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan pertemuan politik biasa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi seusai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara di Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga turut menjawab soal pihak yang menginisiasi pertemuan. Pasalnya sebelumnya terdapat beda pernyataan yang disampaikan oleh pihak Istana dan Nasdem terkait inisiator pertemuan tersebut. Ya, pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan ini? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah, siapa yang mengundang, siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada Minggu 18 Februari 2024 menghebohkan publik. Banyak yang menduga pertemuan ini terkait bergabungnya Nasdem ke Koalisi Indonesia Maju jika nantinya pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden 2024. Terkait kabar ini, Nasdem memberikan klarifikasinya.
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan tak ada tawaran dari Presiden Jokowi agar partainya bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Gibran. Menurutnya, pertemuan itu hanya untuk silaturahmi. Sementara Kepala Negara ikut merespon soal isi pertemuan dengan Surya Paloh. Dalam pertemuannya itu, Jokowi mengaku hanya pertemuan politik biasa. Hal ini dikatakan Jokowi seusai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, Panglima Besar Sudirman, dan 20 rumah sakit TNI di RSPBN Jalan RC Veteran Raya, Bintaro, Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari. Selain itu, Presiden mengatakan bahwa pertemuan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan di tanah air. Jokowi pun mengatakan bahwa kini pihaknya hanya menjadi jembatan untuk seluruh partai politik. Diketahui pertemuan Jokowi dan Surya Paloh menimbulkan banyak spekulasi di tengah kemungkinan pemilihan Presiden 2024 dimenangkan Prabowo Gibran. Sebab dalam perhitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum, Prabowo Gibran mengungguli pasangan lain dan diperkirakan menang satu putaran. Pada Senin 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat, total suara yang masuk ke KPU dari beberapa tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia mencapai 70,53%. Hasilnya, Prabowo Gibran tetap menempati urutan pertama dengan perolehan suara 58,3%. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro memprediksi Partai Nasdem akan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menanggapi pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Istana Negara pada Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Agung mengatakan, pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi bisa dimaknai dua hal, yakni merajut rekonsiliasi dan renegosiasi. Pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi bisa dimaknai dua hal. Pertama, merajut rekonsiliasi pasca Pilpres. Kedua, renegosiasi tentang prospek koalisi pasca Pilpres, kata Agung kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Karenanya, Agung menilai, Nasdem berkemungkinan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pendukung Prabowo Gibran. Sehingga kemungkinan Nasdem bersama Koalisi Indonesia Maju, KIM, untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029 mengemuka, ujarnya. Apalagi, kata dia, hingga kini Nasdem masih tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, dalam pertemuan itu, tidak ada tawaran dari Jokowi agar partainya bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Hermawi menuturkan, pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi merupakan silaturahmi biasa. Tidak ada pembicaraan demikian, tawaran gabung koalisi Prabowo Gibran. Hanya silaturahmi, kata Hermawi kepada tribunnews.com, Senin. Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh menimbulkan banyak spekulasi di tengah kemungkinan pemilihan Presiden, Pilpres 2024 dimenangkan Prabowo Gibran. Sebab, dalam perhitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum, KPU, Prabowo Gibran mengungguli pasangan lain dan diperkirakan menang satu putaran. Per Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat, total suara yang masuk ke KPU dari beberapa tempat pemungutan suara, TPS, di seluruh Indonesia mencapai 70,53%. Hasilnya, Prabowo Gibran tetap menempati urutan pertama dengan perolehan suara 58,3%. Setelahnya, disusul pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, yakni 24,36%. Sementara pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD tetap berada di urutan terkahir dengan perolehan suara sebesar 17,34%. Sebagaimana diketahui, dalam Pilpres 2024 Nasdem berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang mengusung Anies Muhaimin. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Minggu 18 Februari. Namun ada perbedaan keterangan soal siapa inisiatif awal pertemuan tersebut. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menjelaskan kehadiran Surya Paloh atas undangan Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi mengundang Paloh untuk makan malam bersama. Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya mengatakan bahwa Surya Paloh yang meminta waktu bertemu dengan Presiden
Presiden Jokowi. Dijelaskan Hermawi, Surya Paloh memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi yang berlangsung selama 1 jam. Namun ia enggan merinci materi pembicaraan keduanya. Diketahui Surya Paloh mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat melalui pintu Medan Merdeka Utara. Mobil yang membawanya masuk melalui pintu Bali yang berada di samping Masjid Baitur Rahim Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Pintu tersebut merupakan akses masuk bagi tamu VVIP Presiden dan hanya bisa diakses secara terbatas. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Awak media hanya bisa memantau dari jauh. Berdasarkan pantauan, mobil tersebut tampak keluar istana sekitar pukul 20.02 waktu Indonesia Barat. Pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan pada Minggu malam. Pertemuan itu, kata dia, berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Pertemuan digelar setelah sebelumnya Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk bertemu Presiden Jokowi. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Presiden Jokowi kemudian menerima kedatangan Surya Paloh di istana. Terlepas siapa pihak yang inisiatif mengajak pertemuan, namun pertemuan Jokowi dan Surya Paloh terjadi bersamaan situasi Pilpres 2024. Di mana Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul dengan raihan lebih 58% dalam hitung cepat atau quick count perolehan suara Pilpres 2024 dari beberapa lembaga survei dan hitung nyata atau real count, Komisi Pemilihan Umum dengan 57,95%. Dan Prabowo Gibran sendiri merupakan pasangan Capres-Cawapres yang disebut-sebut mendapat dukungan Presiden Jokowi. Sementara Capres-Cawapres Anies Muhaimin yang diusung Nasdem, PKB, dan PKS berada di posisi kedua dengan 24 hingga 25% suara. Ari Dwi Payana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden mengakui Presiden Jokowi dan Surya Paloh bertemu untuk bersilaturahmi sekaligus membicarakan agenda-agenda kebangsaan. Dia mengakui salah satu poin yang dibahas kedua tokoh itu terkait dinamika politik saat ini termasuk pemilu 2024. Menurut Ari, Presiden pernah menyampaikan bahwa silaturahmi dengan tokoh bangsa dan tokoh politik tersebut sangat penting untuk kebaikan bangsa. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Minggu 18 Februari malam. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan keduanya makan malam bersama atas undangan Jokowi. Ia menampik pernyataan Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana yang menyatakan pertemuan itu merupakan permintaan Surya Paloh. Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan bahwa pertemuan itu tidak membahas soal posisi politik Nasdem pada 2024-2029. Ia menekankan pertemuan keduanya merupakan hal yang biasa karena Nasdem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Menurutnya, Nasdem saat ini belum menentukan langkah ke depan karena menjaga etika penghitungan suara yang masih berjalan di KPU. Sementara Ali menganggap bahwa posisi politik semua parpol pada peta politik tanah air ke depan mesti dihargai. Adapun Nasdem merupakan parpol yang mengusung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nasdem bersama Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera bersama di Koalisi Perubahan. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Anies dan Muhaimin menempatkan posisinya sebagai oposisi atau pihak yang mengusung narasi perubahan dari pemerintahan Jokowi. Sementara Nasdem juga menjadi pengusung Jokowi menjadi presiden pada 2014-2019. Posisi politiknya mengusung Anies Muhaimin tak kemudian membuat partai politik itu memutuskan keluar dari koalisi pemerintahan saat ini. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR Ujang Komarudin menyoroti pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Ia berpendapat bahwa kemungkinan besar Partai Nasdem akan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pasca Pilpres 2024.
Dikutip dari Tribun News, Ujang mengaku melihat bahwa opsi atau pilihan Nasdem bergabung ke koalisi Prabowo Gibran lebih besar dibandingkan menjadi oposisi. Selain itu, ia juga menyoroti jejak Nasdem selama berkiprah di dunia perpolitikan tanah air. Partai pimpinan Surya Paloh itu selalu menjadi bagian dari pemerintahan. Oleh karena itu, Ujang pun tetap yakin Surya Paloh akan membawa Nasdem menjadi pendukung pemerintahan selanjutnya. Meski pada Pilpres kemarin membawa jargon perubahan bersama Anies Baswedan bersama capresnya. Terlebih lagi, Nasdem masih menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi, di mana kader mereka yakni Siti Nurbaya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu terkait dengan pertemuannya dengan Surya Paloh, Presiden Jokowi mengaku bahwa dirinya ingin menjadi jembatan bagi semua pihak. Hal itu dikatakan Jokowi saat ditanya pers soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Presiden Jakarta pada Minggu 18 Februari 2024 malam. Sementara itu untuk urusan politik akan menjadi urusan para partai, kata Jokowi. PKB mengungkap bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo tidak dikoordinasikan dengan koalisi pendukung Anies Muhaimin atau AMIN. Atas hal itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim membongkar isi pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sekedar silaturahmi biasa. Pernyataan itu disampaikan Hermawi pada Senin 19 Februari 2024. Meski begitu, Hermawi tetap enggan menjelaskan alasan mengapa pertemuan tersebut tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan Surya Paloh. Adapun pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh berlangsung pada Minggu 18 Februari. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Ketua fraksi PKB DPR RI Jujun Ahmad Syamsurical mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Namun PKB mengaku tidak masalah jika Surya Paloh tidak melaporkan soal pertemuan itu dengan koalisi AMIN. Menurut Jujun, keputusan itu merupakan hak Nasdem sendiri. Meskipun telah bertemu dengan Presiden Jokowi, namun Nasdem menegaskan pihaknya masih bersama dengan Anies Baswedan. Surya Paloh tidak ingin dianggap meninggalkan Anies karena KPU belum menyelesaikan penghitungan suara. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Senin 19 Februari. Ali mengatakan bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak berkaitan dengan langkah politik Nasdem. Namun pertemuan tersebut masih terkait dengan peta politik saat ini di mana Nasdem merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ali mengatakan bahwa Surya Paloh sangat paham etika bahwa proses KPU belum selesai, sehingga tidak mungkin jika dirinya melakukan pembicaraan mengenai langkah politik Nasdem pada pemerintahan berikutnya. Ali mengatakan jika ingin membahas soal langkah politik Nasdem, seharusnya Paloh menemui Prabowo Subianto bukan Jokowi. Oleh karena itu, Nasdem menegaskan bahwa pihaknya tidak meninggalkan Anies. Pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjadi sorotan publik. Pasalnya pertemuan tersebut dilakukan selesai pasangan Prabowo Gibran unggul di berbagai quick count bahkan real count KPU. Presiden Jokowi pun buka suara mengenai pertemuannya dengan Surya Paloh yang dilakukan pada Minggu 18 Februari malam kemarin. Jokowi mengaku membahas persoalan politik dalam pertemuannya dengan Surya Paloh, namun ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan pertemuan politik biasa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi seusai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara di Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga turut menjawab soal pihak yang menginisiasi pertemuan. Pasalnya sebelumnya terdapat beda pernyataan yang disampaikan oleh pihak Istana dan Nasdem terkait inisiator pertemuan tersebut. Ya, pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan diri? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah siapa yang mengundang siapa yang
nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara, saya kira. Yang paling penting itu. Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada Minggu 18 Februari 2024 menghebohkan publik. Banyak yang menduga pertemuan ini terkait bergabungnya Nasdem ke Koalisi Indonesia Maju jika nantinya pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden 2024. Terkait kabar ini, Nasdem memberikan klarifikasinya. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan ada tawaran dari Presiden Jokowi agar partainya bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Gibran. Menurutnya, pertemuan itu hanya untuk silaturahmi. Sementara Kepala Negara ikut merespon soal isi pertemuan dengan Surya Paloh. Dalam pertemuannya itu, Jokowi mengaku hanya pertemuan politik biasa. Hal ini dikatakan Jokowi seusai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, Panglima Besar Sudirman, dan 20 rumah sakit TNI di RSPPN Jalan RC Veteran Raya, Bintaro, Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari. Selain itu, Presiden mengatakan bahwa pertemuan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan di tanah air. Jokowi pun mengatakan bahwa kini pihaknya hanya menjadi jembatan untuk seluruh partai politik. Diketahui pertemuan Jokowi dan Surya Paloh menimbulkan banyak spekulasi di tengah kemungkinan pemilihan Presiden 2024 dimenangkan Prabowo Gibran. Sebab dalam perhitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum, Prabowo Gibran mengungguli pasangan lain dan diperkirakan menang satu putaran. Pada Senin 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat, total suara yang masuk ke KPU dari beberapa tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia mencapai 70,53%. Hasilnya, Prabowo Gibran tetap menempati urutan pertama dengan perolehan suara 58,3%. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro memprediksi Partai Nasdem akan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menanggapi pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Istana Negara pada Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Agung mengatakan, pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi bisa dimaknai dua hal, yakni merajut rekonsiliasi dan renegosiasi. Pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi bisa dimaknai dua hal. Pertama, merajut rekonsiliasi pasca Pilpres. Kedua, renegosiasi tentang prospek koalisi pasca Pilpres, kata Agung kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Karenanya, Agung menilai, Nasdem berkemungkinan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pendukung Prabowo Gibran. Sehingga kemungkinan Nasdem bersama Koalisi Indonesia Maju, KIM, untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029 mengemuka, ujarnya. Apalagi, kata dia, hingga kini Nasdem masih tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, dalam pertemuan itu, tidak ada tawaran dari Jokowi agar partainya bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Hermawi menuturkan, pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi merupakan silaturahmi biasa. Tidak ada pembicaraan demikian, tawaran gabung koalisi Prabowo Gibran. Hanya silaturahmi, kata Hermawi kepada tribunnews.com, Senin. Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh menimbulkan banyak spekulasi di tengah kemungkinan pemilihan Presiden, Pilpres 2024 dimenangkan Prabowo Gibran. Sebab, dalam perhitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum, KPU, Prabowo Gibran mengungguli pasangan lain dan diperkirakan menang satu putaran. Per Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat, total suara yang masuk ke KPU dari beberapa tempat pemungutan suara, TPS, di seluruh Indonesia mencapai 70,53%. Hasilnya, Prabowo Gibran tetap menempati urutan pertama dengan perolehan suara 58,3%. Setelahnya, disusul pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, yakni 24,36%. Sementara pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD tetap berada di urutan terakhir dengan perolehan suara sebesar 17,34%. Sebagaimana diketahui, dalam Pilpres 2024 Nasdem berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang mengusung Anies Muhaimin.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Minggu 18 Februari. Namun ada perbedaan keterangan soal siapa inisiatif awal pertemuan tersebut. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menjelaskan kehadiran Surya Paloh atas undangan Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi mengundang Paloh untuk makan malam bersama. Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya mengatakan bahwa Surya Paloh yang meminta waktu bertemu dengan Presiden Jokowi. Dijelaskan Hermawi, Surya Paloh memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi yang berlangsung selama 1 jam. Namun ia enggan merinci materi pembicaraan keduanya. Diketahui Surya Paloh mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat melalui pintu Medan Merdeka Utara. Mobil yang membawanya masuk melalui pintu Bali yang berada di samping Masjid Baitur Rahim Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Pintu tersebut merupakan akses masuk bagi tamu VVIP Presiden dan hanya bisa diakses secara terbatas. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Awak media hanya bisa memantau dari jauh. Berdasarkan pantauan, mobil tersebut tampak keluar istana sekitar pukul 20.02 waktu Indonesia Barat. Pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan pada Minggu malam. Pertemuan itu, kata dia, berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Pertemuan digelar setelah sebelumnya Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk bertemu Presiden Jokowi. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Presiden Jokowi kemudian menerima kedatangan Surya Paloh di istana. Terlepas siapa pihak yang inisiatif mengajak pertemuan, namun pertemuan Jokowi dan Surya Paloh terjadi bersamaan situasi Pilpres 2024. Di mana Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul dengan raihan lebih 58% dalam hitung cepat atau quick count perolehan suara Pilpres 2024 dari beberapa lembaga survei dan hitung nyata atau real count, Komisi Pemilihan Umum dengan 57,95%. Dan Prabowo Gibran sendiri merupakan pasangan Capres-Cawapres yang disebut-sebut mendapat dukungan Presiden Jokowi. Sementara Capres-Cawapres Anies Muhaimin yang diusung Nasdem, PKB, dan PKS berada di posisi kedua dengan 24 hingga 25% suara. Ari Dwi Payana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden mengakui Presiden Jokowi dan Surya Paloh bertemu untuk bersilaturahmi sekaligus membicarakan agenda kebangsaan. Ia mengakui salah satu poin yang dibahas kedua tokoh itu terkait dinamika politik saat ini termasuk pemilu 2024. Menurut Ari, Presiden pernah menyampaikan bahwa silaturahmi dengan tokoh bangsa dan tokoh politik tersebut sangat penting untuk kebaikan bangsa. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Minggu 18 Februari malam. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan keduanya makan malam bersama atas undangan Jokowi. Ia menampik pernyataan Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana yang menyatakan pertemuan itu merupakan permintaan Surya Paloh. Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan bahwa pertemuan itu tidak membahas soal posisi politik Nasdem pada 2024-2029. Ia menekankan pertemuan keduanya merupakan hal yang biasa karena Nasdem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Menurutnya, Nasdem saat ini belum menentukan langkah ke depan karena menjaga etika penghitungan suara yang masih berjalan di KPU. Sementara Ali menganggap bahwa posisi politik semua parpol pada peta politik tanah air ke depan mesti dihargai. Adapun Nasdem merupakan parpol yang mengusung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nasdem bersama Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera bersama di Koalisi Perubahan. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Anies dan Muhaimin menempatkan posisinya sebagai oposisi atau pihak yang mengusung narasi perubahan dari pemerintahan Jokowi. Sementara Nasdem juga menjadi pengusung Jokowi menjadi presiden pada 2014-2019. Posisi politiknya mengusung Anies Muhaimin tak kemudian membuat partai politik itu memutuskan keluar dari koalisi pemerintahan saat ini.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR Ujang Komarudin menyoroti pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Ia berpendapat bahwa kemungkinan besar Partai Nasdem akan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pasca Pilpres 2024. Dikutip dari Tribun News, Ujang mengaku melihat bahwa opsi atau pilihan Nasdem bergabung ke koalisi Prabowo Gibran lebih besar dibandingkan menjadi oposisi. Selain itu, ia juga menyoroti jejak Nasdem selama berkiprah di dunia perpolitikan tanah air. Partai pimpinan Surya Paloh itu selalu menjadi bagian dari pemerintahan, oleh karena sama Anies Baswedan bersama capresnya. Terlebih lagi, Nasdem masih menjadi bagi Tinurbaya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu, terkait dengan pertemuannya dengan Surya Paloh, Presiden Jokowi mengaku bahwa dirinya ingin menjadi jembatan bagi semua pihak. Hal itu dikatakan Jokowi saat ditanya pers soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Presiden Jakarta pada Minggu 18 Februari 2024 malam. Sementara itu, untuk urusan politik akan menjadi urusan para partai, kata Jokowi. PKB mengungkap bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo tidak dikoordinasikan dengan koalisi pendukung Anies Muhaimin atau AMIN. Atas hal itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim membongkar isi pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sekedar silaturahmi biasa. Pernyataan itu disampaikan Hermawi pada Senin 19 Februari 2024. Meski begitu, Hermawi tetap enggan menjelaskan alasan mengapa pertemuan tersebut tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan Surya Paloh. Adapun pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh berlangsung pada Minggu 18 Februari. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Ketua fraksi PKB DPR RI Jujun Ahmad Syamsuri Cal mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Namun PKB mengaku tidak masalah jika Surya Paloh tidak melaporkan soal pertemuan itu dengan koalisi AMIN. Menurut Jujun, keputusan itu merupakan hak Nasdem sendiri. Meskipun telah bertemu dengan Presiden Jokowi, namun Nasdem menegaskan pihaknya masih bersama dengan Anies Baswedan. Surya Paloh tidak ingin dianggap meninggalkan Anies karena KPU belum menyelesaikan penghitungan suara. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Senin 19 Februari. Ali mengatakan bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak berkaitan dengan langkah politik Nasdem. Namun pertemuan tersebut masih terkait dengan peta politik saat ini di mana Nasdem merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ali mengatakan bahwa Surya Paloh sangat paham etika bahwa proses KPU belum selesai, sehingga tidak mungkin jika dirinya melakukan pembicaraan mengenai langkah politik Nasdem pada pemerintahan berikutnya. Ali mengatakan jika ingin membahas soal langkah politik Nasdem, seharusnya Paloh menemui Prabowo Subianto bukan Jokowi. Oleh karena itu, Nasdem menegaskan bahwa pihaknya tidak meninggalkan Anies. Pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjadi sorotan publik. Pasalnya pertemuan tersebut dilakukan selesai pasangan Prabowo Gibran unggul di berbagai quick count bahkan real count KPU. Presiden Jokowi pun buka suara mengenai pertemuannya dengan Surya Paloh yang dilakukan pada Minggu 18 Februari malam kemarin. Jokowi mengaku membahas persoalan politik dalam pertemuannya dengan Surya Paloh, namun ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan pertemuan politik biasa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi seusai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara di Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga turut menjawab soal pihak yang menginisiasi pertemuan. Pasalnya sebelumnya terdapat beda pernyataan yang disampaikan oleh pihak Istana dan Nasdem terkait inisiator pertemuan tersebut. Ya, pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa.
Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan diri? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah siapa yang undang, siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara, saya kira. Yang paling penting itu. Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada Minggu 18 Februari 2024 menghebohkan publik. Banyak yang menduga pertemuan ini terkait bergabungnya Nasdem ke Koalisi Indonesia Maju jika nantinya pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden 2024. Terkait kabar ini, Nasdem memberikan klarifikasinya. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan tak ada tawaran dari Presiden Jokowi agar partainya bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Gibran. Menurutnya, pertemuan itu hanya untuk silaturahmi. Sementara Kepala Negara ikut merespon soal isi pertemuan dengan Surya Paloh. Dalam pertemuannya itu, Jokowi mengaku hanya pertemuan politik biasa. Hal ini dikatakan Jokowi seusai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, Panglima Besar Sudirman, dan 20 rumah sakit TNI di RSPPN Jalan RC Veteran Raya, Bintaro, Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari. Selain itu, Presiden mengatakan bahwa pertemuan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan di tanah air. Jokowi pun mengatakan bahwa kini pihaknya hanya menjadi jembatan untuk seluruh partai politik. Diketahui pertemuan Jokowi dan Surya Paloh menimbulkan banyak spekulasi di tengah kemungkinan pemilihan Presiden 2024 dimenangkan Prabowo Gibran. Sebab dalam perhitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum, Prabowo Gibran mengungguli pasangan lain dan diperkirakan menang satu putaran. Pada Senin 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat, total suara yang masuk ke KPU dari beberapa tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia mencapai 70,53%. Hasilnya, Prabowo Gibran tetap menempati urutan pertama dengan perolehan suara 58,3%. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro memprediksi Partai Nasdem akan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menanggapi pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Istana Negara pada Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Agung mengatakan, pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi bisa dimaknai dua hal, yakni merajut rekonsiliasi dan renegosiasi. Pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi bisa dimaknai dua hal. Pertama, merajut rekonsiliasi pasca Pilpres. Kedua, renegosiasi tentang prospek koalisi pasca Pilpres, kata Agung kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Karenanya, Agung menilai, Nasdem berkemungkinan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pendukung Prabowo Gibran. Sehingga kemungkinan Nasdem bersama Koalisi Indonesia Maju, KIM, untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029 mengemuka, ujarnya. Apalagi, kata dia, hingga kini Nasdem masih tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, dalam pertemuan itu, tidak ada tawaran dari Jokowi agar partainya bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Hermawi menuturkan, pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi merupakan silaturahmi biasa. Tidak ada pembicaraan demikian, tawaran gabung koalisi Prabowo Gibran. Hanya silaturahmi, kata Hermawi kepada tribunnews.com, Senin. Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh menimbulkan banyak spekulasi di tengah kemungkinan pemilihan Presiden, Pilpres 2024 dimenangkan Prabowo Gibran. Sebab, dalam perhitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum, KPU, Prabowo Gibran mengungguli pasangan lain dan diperkirakan menang satu putaran. Per Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat, total suara yang masuk ke KPU dari beberapa tempat pemungutan suara, TPS, di seluruh Indonesia mencapai 70,53%. Hasilnya, Prabowo Gibran tetap menempati urutan pertama dengan perolehan suara 58,3%. Setelahnya, disusul pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, yakni 24,36%. Sementara pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD tetap berada di urutan terkahir dengan perolehan suara sebesar 17,34%. Sebagaimana diketahui, dalam Pilpres 2024 Nasdem berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang mengusung Anies Muhaimin.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Minggu 18 Februari. Namun ada perbedaan keterangan soal siapa inisiatif awal pertemuan tersebut. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menjelaskan kehadiran Surya Paloh atas undangan Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi mengundang Paloh untuk makan malam bersama. Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya mengatakan bahwa Surya Paloh yang meminta waktu bertemu dengan Presiden Jokowi. Dijelaskan Hermawi, Surya Paloh memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi yang berlangsung selama 1 jam. Namun ia enggan merinci materi pembicaraan keduanya. Diketahui Surya Paloh mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat melalui pintu Medan Merdeka Utara. Mobil yang membawanya masuk melalui pintu Bali yang berada di samping Masjid Baitur Rahim Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Pintu tersebut merupakan akses masuk bagi tamu VVIP Presiden dan hanya bisa diakses secara terbatas. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Awak media hanya bisa memantau dari jauh. Berdasarkan pantauan, mobil tersebut tampak keluar istana sekitar pukul 20.02 waktu Indonesia Barat. Pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan pada Minggu malam. Pertemuan itu, kata dia, berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Pertemuan digelar setelah sebelumnya Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk bertemu Presiden Jokowi. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Presiden Jokowi kemudian menerima kedatangan Surya Paloh di istana. Terlepas siapa pihak yang inisiatif mengajak pertemuan, namun pertemuan Jokowi dan Surya Paloh terjadi bersamaan situasi Pilpres 2024. Di mana Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul dengan raihan lebih 58% dalam hitung cepat atau quick count perolehan suara Pilpres 2024 dari beberapa lembaga survei dan hitung nyata atau real count, Komisi Pemilihan Umum dengan 57,95%. Dan Prabowo Gibran sendiri merupakan pasangan Capres-Cawapres yang disebut-sebut mendapat dukungan Presiden Jokowi. Sementara Capres-Cawapres Anies Muhaimin yang diusung Nasdem, PKB, dan PKS berada di posisi kedua dengan 24 hingga 25% suara. Ari Dwi Payana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden mengakui Presiden Jokowi dan Surya Paloh bertemu untuk bersilaturahmi sekaligus membicarakan agenda kebangsaan. Ia mengakui salah satu poin yang dibahas kedua tokoh itu terkait dinamika politik saat ini termasuk pemilu 2024. Menurut Ari, Presiden pernah menyampaikan bahwa silaturahmi dengan tokoh bangsa dan tokoh politik tersebut sangat penting untuk kebaikan bangsa. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Minggu 18 Februari malam. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan keduanya makan malam bersama atas undangan Jokowi. Ia menampik pernyataan Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana yang menyatakan pertemuan itu merupakan permintaan Surya Paloh. Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan bahwa pertemuan itu tidak membahas soal posisi politik Nasdem pada 2024-2029. Ia menekankan pertemuan keduanya merupakan hal yang biasa karena Nasdem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Menurutnya, Nasdem saat ini belum menentukan langkah ke depan karena menjaga etika penghitungan suara yang masih berjalan di KPU. Sementara Ali menganggap bahwa posisi politik semua parpol pada peta politik tanah air ke depan mesti dihargai. Adapun Nasdem merupakan parpol yang mengusung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nasdem bersama Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera bersama di Koalisi Perubahan. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Anies dan Muhaimin menempatkan posisinya sebagai oposisi atau pihak yang mengusung narasi perubahan dari pemerintahan Jokowi. Sementara Nasdem juga menjadi pengusung Jokowi menjadi presiden pada 2014-2019. Posisi politiknya mengusung Anies Muhaimin tak kemudian membuat partai politik itu memutuskan keluar dari koalisi pemerintahan saat ini. Pengamat
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR Ujang Komarudin menyoroti pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Ia berpendapat bahwa kemungkinan besar Partai Nasdem akan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pasca Pilpres 2024. Dikutip dari Tribun News, Ujang mengaku melihat bahwa opsi atau pilihan Nasdem bergabung ke koalisi Prabowo Gibran lebih besar dibandingkan menjadi oposisi. Selain itu, ia juga menyoroti jejak Nasdem selama berkiprah di dunia perpolitikan tanah air. Partai pimpinan Surya Paloh itu selalu menjadi bagian dari pemerintahan. Oleh karena itu, Ujang pun tetap yakin Surya Paloh akan membawa Nasdem menjadi pendukung pemerintahan selanjutnya. Meski pada Pilpres kemarin membawa jargon perubahan bersama Anies Baswedan bersama capresnya. Terlebih lagi, Nasdem masih menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi, di mana kader mereka yakni Siti Nurbaya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu, terkait dengan pertemuannya dengan Surya Paloh, Presiden Jokowi mengaku bahwa dirinya ingin menjadi jembatan bagi semua pihak. Hal itu dikatakan Jokowi saat ditanya pers soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Presiden Jakarta pada Minggu 18 Februari 2024 malam. Sementara itu, untuk urusan politik akan menjadi urusan para partai, kata Jokowi. PKB mengungkap bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo tidak dikoordinasikan dengan koalisi pendukung Anies Muhaimin atau AMIN. Atas hal itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim membongkar isi pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sekedar silaturahmi biasa. Pernyataan itu disampaikan Hermawi pada Senin 19 Februari 2024. Meski begitu, Hermawi tetap enggan menjelaskan alasan mengapa pertemuan tersebut tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan Surya Paloh. Adapun pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh berlangsung pada Minggu 18 Februari. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Ketua fraksi PKB DPR RI Jujun Ahmad Syamsurical mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Namun PKB mengaku tidak masalah jika Surya Paloh tidak melaporkan soal pertemuan itu dengan koalisi AMIN. Menurut Jujun, keputusan itu merupakan hak Nasdem sendiri. Meskipun telah bertemu dengan Presiden Jokowi, namun Nasdem menegaskan pihaknya masih bersama dengan Anies Baswedan. Surya Paloh tidak ingin dianggap meninggalkan Anies karena KPU belum menyelesaikan penghitungan suara. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Senin 19 Februari. Ali mengatakan bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak berkaitan dengan langkah politik Nasdem. Namun pertemuan tersebut masih terkait dengan peta politik saat ini di mana Nasdem merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ali mengatakan bahwa Surya Paloh sangat paham etika bahwa proses KPU belum selesai, sehingga tidak mungkin jika dirinya melakukan pembicaraan mengenai langkah politik Nasdem pada pemerintahan berikutnya. Ali mengatakan jika ingin membahas soal langkah politik Nasdem, seharusnya Paloh menemui Prabowo Subianto bukan Jokowi. Oleh karena itu, Nasdem menegaskan bahwa pihaknya tidak meninggalkan Anies. Pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjadi sorotan publik. Pasalnya pertemuan tersebut dilakukan selesai pasangan Prabowo Gibran unggul di berbagai quick count bahkan real count KPU. Presiden Jokowi pun buka suara mengenai pertemuannya dengan Surya Paloh yang dilakukan pada Minggu 18 Februari malam kemarin. Jokowi mengaku membahas persoalan politik dalam pertemuannya dengan Surya Paloh, namun ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan pertemuan politik biasa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi seusai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara di Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga turut menjawab soal pihak yang menginisiasi pertemuan. Pasalnya sebelumnya terdapat beda pernyataan yang disampaikan oleh pihak Istana dan Nasdem terkait inisiator pertemuan tersebut.
Ya, pertemuan politik biasa. Bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan ini? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah siapa yang mengundang siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada Minggu 18 Februari 2024 menghebohkan publik. Banyak yang menduga pertemuan ini terkait bergabungnya Nasdem ke Koalisi Indonesia Maju jika nantinya pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden 2024. Terkait kabar ini, Nasdem memberikan klarifikasinya. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan tak ada tawaran dari Presiden Jokowi agar partainya bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Gibran. Menurutnya, pertemuan itu hanya untuk silaturahmi. Sementara Kepala Negara ikut merespon soal isi pertemuan dengan Surya Paloh. Dalam pertemuannya itu, Jokowi mengaku hanya pertemuan politik biasa. Hal ini dikatakan Jokowi seusai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, Panglima Besar Sudirman, dan 20 rumah sakit TNI di RSPBN Jalan RC Veteran Raya, Bintaro, Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari. Selain itu, Presiden mengatakan bahwa pertemuan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan di tanah air. Jokowi pun mengatakan bahwa kini pihaknya hanya menjadi jembatan untuk seluruh partai politik. Diketahui pertemuan Jokowi dan Surya Paloh menimbulkan banyak spekulasi di tengah kemungkinan pemilihan Presiden 2024 dimenangkan Prabowo Gibran. Sebab dalam perhitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum, Prabowo Gibran mengungguli pasangan lain dan diperkirakan menang satu putaran. Pada Senin 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat, total suara yang masuk ke KPU dari beberapa tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia mencapai 70,53%. Hasilnya, Prabowo Gibran tetap menempati urutan pertama dengan perolehan suara 58,3%. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro memprediksi Partai Nasdem akan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menanggapi pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Istana Negara pada Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Agung mengatakan, pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi bisa dimaknai dua hal, yakni merajut rekonsiliasi dan renegosiasi. Pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi bisa dimaknai dua hal. Pertama, merajut rekonsiliasi pasca Pilpres. Kedua, renegosiasi tentang prospek koalisi pasca Pilpres, kata Agung kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Karenanya, Agung menilai, Nasdem berkemungkinan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pendukung Prabowo Gibran. Sehingga kemungkinan Nasdem bersama Koalisi Indonesia Maju, KIM, untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029 mengemuka, ujarnya. Apalagi, kata dia, hingga kini Nasdem masih tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, dalam pertemuan itu, tidak ada tawaran dari Jokowi agar partainya bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Hermawi menuturkan, pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi merupakan silaturahmi biasa. Tidak ada pembicaraan demikian, tawaran gabung koalisi Prabowo Gibran. Hanya silaturahmi, kata Hermawi kepada tribunnews.com, Senin. Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh menimbulkan banyak spekulasi di tengah kemungkinan pemilihan Presiden, Pilpres 2024 dimenangkan Prabowo Gibran. Sebab, dalam perhitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum, KPU, Prabowo Gibran mengungguli pasangan lain dan diperkirakan menang satu putaran. Per Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat, total suara yang masuk ke KPU dari beberapa tempat pemungutan suara, TPS, di seluruh Indonesia mencapai 70,53%. Hasilnya, Prabowo Gibran tetap menempati urutan pertama dengan perolehan suara 58,3%. Setelahnya, disusul pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, yakni 24,36%. Sementara pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD tetap berada di urutan terakhir dengan perolehan suara sebesar 17,34%.
Sebagaimana diketahui, dalam Pilpres 2024 Nasdem berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang mengusung Anies Muhaimin. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Minggu 18 Februari. Namun ada perbedaan keterangan soal siapa inisiatif awal pertemuan tersebut. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menjelaskan kehadiran Surya Paloh atas undangan Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi mengundang Paloh untuk makan malam bersama. Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya mengatakan bahwa Surya Paloh yang meminta waktu bertemu dengan Presiden Jokowi. Dijelaskan Hermawi, Surya Paloh memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi yang berlangsung selama 1 jam. Namun ia enggan merinci materi pembicaraan keduanya. Diketahui Surya Paloh mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat melalui pintu Medan Merdeka Utara. Mobil yang membawanya masuk melalui pintu Bali yang berada di samping Masjid Baitur Rahim Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Pintu tersebut merupakan akses masuk bagi tamu VVIP Presiden dan hanya bisa diakses secara terbatas. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Awak media hanya bisa memantau dari jauh. Berdasarkan pantauan, mobil tersebut tampak keluar istana sekitar pukul 20.02 waktu Indonesia Barat. Pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan pada Minggu malam. Pertemuan itu, kata dia, berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Pertemuan digelar setelah sebelumnya Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk bertemu Presiden Jokowi. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Presiden Jokowi kemudian menerima kedatangan Surya Paloh di istana. Terlepas siapa pihak yang inisiatif mengajak pertemuan, namun pertemuan Jokowi dan Surya Paloh terjadi bersamaan situasi Pilpres 2024. Di mana Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul dengan raihan lebih 58% dalam hitung cepat atau quick count perolehan suara Pilpres 2024 dari beberapa lembaga survei dan hitung nyata atau real count, Komisi Pemilihan Umum dengan 57,95%. Dan Prabowo Gibran sendiri merupakan pasangan Capres-Cawapres yang disebut-sebut mendapat dukungan Presiden Jokowi. Sementara Capres-Cawapres Anies Muhaimin yang diusung Nasdem, PKB, dan PKS berada di posisi kedua dengan 24 hingga 25% suara. Ari Dwi Payana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden mengakui Presiden Jokowi dan Surya Paloh bertemu untuk bersilaturahmi sekaligus membicarakan agenda-agenda kebangsaan. Dia mengakui salah satu poin yang dibahas kedua tokoh itu terkait dinamika politik saat ini termasuk pemilu 2024. Menurut Ari, Presiden pernah menyampaikan bahwa silaturahmi dengan tokoh bangsa dan tokoh politik tersebut sangat penting untuk kebaikan bangsa. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Minggu 18 Februari malam. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan keduanya makan malam bersama atas undangan Jokowi. Ia menampik pernyataan Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana yang menyatakan pertemuan itu merupakan permintaan Surya Paloh. Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan bahwa pertemuan itu tidak membahas soal posisi politik Nasdem pada 2024-2029. Ia menekankan pertemuan keduanya merupakan hal yang biasa karena Nasdem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Menurutnya, Nasdem saat ini belum menentukan langkah ke depan karena menjaga etika penghitungan suara yang masih berjalan di KPU. Sementara Ali menganggap bahwa posisi politik semua parpol pada peta politik tanah air ke depan mesti dihargai. Adapun Nasdem merupakan parpol yang mengusung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nasdem bersama Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera bersama di Koalisi Perubahan. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Anies dan Muhaimin menempatkan posisinya sebagai oposisi atau pihak yang mengusung narasi perubahan dari pemerintahan Jokowi. Sementara Nasdem juga menjadi pengusung Jokowi menjadi presiden pada 2014-2019. Posisi politiknya mengusung Anies Muhaimin tak kemudian membuat partai politik itu memutuskan keluar dari koalisi pemerintahan saat ini.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Ujang Komarudin menyoroti pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Ia berpendapat bahwa kemungkinan besar Partai Nasdem akan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pasca Pilpres 2024. Dikutip dari Tribun News, Ujang mengaku melihat bahwa opsi atau pilihan Nasdem bergabung ke koalisi Prabowo Gibran lebih besar dibandingkan menjadi oposisi. Selain itu, ia juga menyoroti jejak Nasdem selama berkiprah di dunia perpolitikan tanah air. Partai pimpinan Surya Paloh itu selalu menjadi bagian dari pemerintahan. Oleh karena itu, Ujang pun tetap yakin Surya Paloh akan membawa Nasdem menjadi pendukung pemerintahan selanjutnya. Meski pada Pilpres kemarin membawa jargon perubahan bersama Anies Baswedan bersama capresnya. Terlebih lagi, Nasdem masih menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi, di mana kader mereka yakni Siti Nurbaya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu, terkait dengan pertemuannya dengan Surya Paloh, Presiden Jokowi mengaku bahwa dirinya ingin menjadi jembatan bagi semua pihak. Hal itu dikatakan Jokowi saat ditanya pers soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Presiden Jakarta pada Minggu 18 Februari 2024 malam. Sementara itu, untuk urusan politik akan menjadi urusan para partai, kata Jokowi. PKB mengungkap bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo tidak dikoordinasikan dengan koalisi pendukung Anies Muhaimin atau AMIN. Atas hal itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim membongkar isi pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sekedar silaturahmi biasa. Pernyataan itu disampaikan Hermawi pada Senin 19 Februari 2024. Meski begitu, Hermawi tetap enggan menjelaskan alasan mengapa pertemuan tersebut tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan Surya Paloh. Adapun pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh berlangsung pada Minggu 18 Februari. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Ketua fraksi PKB DPR RI Jujun Ahmad Syamsurical mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Namun PKB mengaku tidak masalah jika Surya Paloh tidak melaporkan soal pertemuan itu dengan koalisi AMIN. Menurut Jujun, keputusan itu merupakan hak Nasdem sendiri. Meskipun telah bertemu dengan Presiden Jokowi, namun Nasdem menegaskan pihaknya masih bersama dengan Anies Baswedan. Surya Paloh tidak ingin dianggap meninggalkan Anies karena KPU belum menyelesaikan penghitungan suara. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Senin 19 Februari. Ali mengatakan bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak berkaitan dengan langkah politik Nasdem. Namun pertemuan tersebut masih terkait dengan peta politik saat ini di mana Nasdem merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ali mengatakan bahwa Surya Paloh sangat paham etika bahwa proses KPU belum selesai, sehingga tidak mungkin jika dirinya melakukan pembicaraan mengenai langkah politik Nasdem pada pemerintahan berikutnya. Ali mengatakan jika ingin membahas soal langkah politik Nasdem, seharusnya Paloh menemui Prabowo Subianto bukan Jokowi. Oleh karena itu, Nasdem menegaskan bahwa pihaknya tidak meninggalkan Anies. Pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjadi sorotan publik. Pasalnya pertemuan tersebut dilakukan selesai pasangan Prabowo Gibran unggul di berbagai quick count bahkan real count KPU. Presiden Jokowi pun buka suara mengenai pertemuannya dengan Surya Paloh yang dilakukan pada Minggu 18 Februari malam kemarin. Jokowi mengaku membahas persoalan politik dalam pertemuannya dengan Surya Paloh, namun ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan pertemuan politik biasa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi seusai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara di Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga turut menjawab soal pihak yang menginisiasi pertemuan. Pasalnya sebelumnya terdapat beda pernyataan yang disampaikan oleh pihak Istana dan Nasdem terkait inisiator pertemuan tersebut.
Kemarin ada pertemuan dengan Surya Paloh. Ya, pertemuan politik biasa. Bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan diri? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah siapa yang mengundang, siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada Minggu 18 Februari 2024 menghebohkan publik. Banyak yang menduga pertemuan ini terkait bergabungnya Nasdem ke Koalisi Indonesia Maju jika nantinya pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden 2024. Terkait kabar ini, Nasdem memberikan klarifikasinya. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan tak ada tawaran dari Presiden Jokowi agar partainya bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Gibran. Menurutnya, pertemuan itu hanya untuk silaturahmi. Sementara Kepala Negara ikut merespon soal isi pertemuan dengan Surya Paloh. Dalam pertemuannya itu, Jokowi mengaku hanya pertemuan politik biasa. Hal ini dikatakan Jokowi seusai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, Panglima Besar Sudirman, dan 20 rumah sakit TNI di RSPPN Jalan RC Veteran Raya, Bintaro, Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari. Selain itu, Presiden mengatakan bahwa pertemuan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan di tanah air. Jokowi pun mengatakan bahwa kini pihaknya hanya menjadi jembatan untuk seluruh partai politik. Diketahui pertemuan Jokowi dan Surya Paloh menimbulkan banyak spekulasi di tengah kemungkinan pemilihan Presiden 2024 dimenangkan Prabowo Gibran. Sebab dalam perhitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum, Prabowo Gibran mengungguli pasangan lain dan diperkirakan menang satu putaran. Pada Senin 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat, total suara yang masuk ke KPU dari beberapa tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia mencapai 70,53%. Hasilnya, Prabowo Gibran tetap menempati urutan pertama dengan perolehan suara 58,3%. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro memprediksi Partai Nasdem akan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menanggapi pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Istana Negara pada Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Agung mengatakan, pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi bisa dimaknai dua hal, yakni merajut rekonsiliasi dan renegosiasi. Pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi bisa dimaknai dua hal. Pertama, merajut rekonsiliasi pasca Pilpres. Kedua, renegosiasi tentang prospek koalisi pasca Pilpres, kata Agung kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Karenanya, Agung menilai, Nasdem berkemungkinan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pendukung Prabowo Gibran. Sehingga kemungkinan Nasdem bersama Koalisi Indonesia Maju, KIM, untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029 mengemuka, ujarnya. Apalagi, kata dia, hingga kini Nasdem masih tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, dalam pertemuan itu, tidak ada tawaran dari Jokowi agar partainya bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Hermawi menuturkan, pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi merupakan silaturahmi biasa. Tidak ada pembicaraan demikian, tawaran gabung koalisi Prabowo Gibran. Hanya silaturahmi, kata Hermawi kepada tribunnews.com, Senin. Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh menimbulkan banyak spekulasi di tengah kemungkinan pemilihan Presiden, Pilpres 2024 dimenangkan Prabowo Gibran. Sebab, dalam perhitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum, KPU, Prabowo Gibran mengungguli pasangan lain dan diperkirakan menang satu putaran. Per Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat, total suara yang masuk ke KPU dari beberapa tempat pemungutan suara, TPS, di seluruh Indonesia mencapai 70,53%. Hasilnya, Prabowo Gibran tetap menempati urutan pertama dengan perolehan suara 58,3%. Setelahnya, disusul pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, yakni 24,36%. Sementara pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD tetap berada di urutan terakhir dengan perolehan suara sebesar 17,34%.
Sebagaimana diketahui, dalam Pilpres 2024 Nasdem berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang mengusung Anies Muhaimin. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Minggu 18 Februari. Namun ada perbedaan keterangan soal siapa inisiatif awal pertemuan tersebut. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menjelaskan kehadiran Surya Paloh atas undangan Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi mengundang Paloh untuk makan malam bersama. Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya mengatakan bahwa Surya Paloh yang meminta waktu bertemu dengan Presiden Jokowi. Dijelaskan Hermawi, Surya Paloh memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi yang berlangsung selama 1 jam. Namun ia enggan merinci materi pembicaraan keduanya. Diketahui Surya Paloh mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat melalui pintu Medan Merdeka Utara. Mobil yang membawanya masuk melalui pintu Bali yang berada di samping Masjid Baitur Rahim Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Pintu tersebut merupakan akses masuk bagi tamu VVIP Presiden dan hanya bisa diakses secara terbatas. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Awak media hanya bisa memantau dari jauh. Berdasarkan pantauan, mobil tersebut tampak keluar istana sekitar pukul 20.02 waktu Indonesia Barat. Pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan pada Minggu malam. Pertemuan itu, kata dia, berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Pertemuan digelar setelah sebelumnya Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk bertemu Presiden Jokowi. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Presiden Jokowi kemudian menerima kedatangan Surya Paloh di istana. Terlepas siapa pihak yang inisiatif mengajak pertemuan, namun pertemuan Jokowi dan Surya Paloh terjadi bersamaan situasi Pilpres 2024. Di mana Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul dengan raihan lebih 58% dalam hitung cepat atau quick count perolehan suara Pilpres 2024 dari beberapa lembaga survei dan hitung nyata atau real count, Komisi Pemilihan Umum dengan 57,95%. Dan Prabowo Gibran sendiri merupakan pasangan Capres-Cawapres yang disebut-sebut mendapat dukungan Presiden Jokowi. Sementara Capres-Cawapres Anies Muhaimin yang diusung Nasdem, PKB, dan PKS berada di posisi kedua dengan 24 hingga 25% suara. Ari Dwi Payana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden mengakui Presiden Jokowi dan Surya Paloh bertemu untuk bersilaturahmi sekaligus membicarakan agenda-agenda kebangsaan. Ia mengakui salah satu poin yang dibahas kedua tokoh itu terkait dinamika politik saat ini termasuk pemilu 2024. Menurut Ari, Presiden pernah menyampaikan bahwa silaturahmi dengan tokoh bangsa dan tokoh politik tersebut sangat penting untuk kebaikan bangsa. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Minggu 18 Februari malam. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan keduanya makan malam bersama atas undangan Jokowi. Ia menampik pernyataan Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana yang menyatakan pertemuan itu merupakan permintaan Surya Paloh. Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan bahwa pertemuan itu tidak membahas soal posisi politik Nasdem pada 2024-2029. Ia menekankan pertemuan keduanya merupakan hal yang biasa karena Nasdem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Menurutnya, Nasdem saat ini belum menentukan langkah ke depan karena menjaga etika penghitungan suara yang masih berjalan di KPU. Sementara Ali menganggap bahwa posisi politik semua parpol pada peta politik tanah air ke depan mesti dihargai. Adapun Nasdem merupakan parpol yang mengusung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nasdem bersama Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera bersama di Koalisi Perubahan. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Anies dan Muhaimin menempatkan posisinya sebagai oposisi atau pihak yang mengusung narasi perubahan dari pemerintahan Jokowi. Sementara Nasdem juga menjadi pengusung Jokowi menjadi presiden pada 2014-2019. Posisi politiknya mengusung Anies Muhaimin tak kemudian membuat partai politik itu memutuskan keluar dari koalisi pemerintahan saat ini.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR Ujang Komarudin menyoroti pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Ia berpendapat bahwa kemungkinan besar Partai Nasdem akan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pasca Pilpres 2024. Dikutip dari Tribun News, Ujang mengaku melihat bahwa opsi atau pilihan Nasdem bergabung ke koalisi Prabowo Gibran lebih besar dibandingkan menjadi oposisi. Selain itu, ia juga menyoroti jejak Nasdem selama berkiprah di dunia perpolitikan tanah air. Partai pimpinan Surya Paloh itu selalu menjadi bagian dari pemerintahan. Oleh karena itu, Ujang pun tetap yakin Surya Paloh akan membawa Nasdem menjadi pendukung pemerintahan selanjutnya. Meski pada Pilpres kemarin membawa jargon perubahan bersama Anies Baswedan bersama capresnya. Terlebih lagi, Nasdem masih menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi, di mana kader mereka yakni Siti Nurbaya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu, terkait dengan pertemuannya dengan Surya Paloh, Presiden Jokowi mengaku bahwa dirinya ingin menjadi jembatan bagi semua pihak. Hal itu dikatakan Jokowi saat ditanya pers soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Presiden Jakarta pada Minggu 18 Februari 2024 malam. Sementara itu, untuk urusan politik akan menjadi urusan para partai, kata Jokowi. PKB mengungkap bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo tidak dikoordinasikan dengan koalisi pendukung Anies Muhaimin atau AMIN. Atas hal itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim membongkar isi pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sekedar silaturahmi biasa. Pernyataan itu disampaikan Hermawi pada Senin 19 Februari 2024. Meski begitu, Hermawi tetap enggan menjelaskan alasan mengapa pertemuan tersebut tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan Surya Paloh. Adapun pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh berlangsung pada Minggu 18 Februari. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Ketua fraksi PKB DPR RI Jujun Ahmad Syamsurical mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Namun PKB mengaku tidak masalah jika Surya Paloh tidak melaporkan soal pertemuan itu dengan koalisi AMIN. Menurut Jujun, keputusan itu merupakan hak Nasdem sendiri. Meskipun telah bertemu dengan Presiden Jokowi, namun Nasdem menegaskan pihaknya masih bersama dengan Anies Baswedan. Surya Paloh tidak ingin dianggap meninggalkan Anies karena KPU belum menyelesaikan penghitungan suara. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Senin 19 Februari. Ali mengatakan bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak berkaitan dengan langkah politik Nasdem. Namun pertemuan tersebut masih terkait dengan peta politik saat ini di mana Nasdem merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ali mengatakan bahwa Surya Paloh sangat paham etika bahwa proses KPU belum selesai, sehingga tidak mungkin jika dirinya melakukan pembicaraan mengenai langkah politik Nasdem pada pemerintahan berikutnya. Ali mengatakan jika ingin membahas soal langkah politik Nasdem, seharusnya Paloh menemui Prabowo Subianto bukan Jokowi. Oleh karena itu, Nasdem menegaskan bahwa pihaknya tidak meninggalkan Anies. Pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjadi sorotan publik. Pasalnya pertemuan tersebut dilakukan selesai pasangan Prabowo Gibran unggul di berbagai quick count bahkan real count KPU. Presiden Jokowi pun buka suara mengenai pertemuannya dengan Surya Paloh yang dilakukan pada Minggu 18 Februari malam kemarin. Jokowi mengaku membahas persoalan politik dalam pertemuannya dengan Surya Paloh, namun ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan pertemuan politik biasa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi seusai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara di Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga turut menjawab soal pihak yang menginisiasi pertemuan. Pasalnya sebelumnya terdapat beda pernyataan yang disampaikan oleh pihak Istana dan Nasdem terkait inisiator pertemuan tersebut.
Kemarin ada pertemuan Surya Paloh. Ya, pertemuan politik biasa. Bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan diri? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah siapa yang mengundang siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada Minggu 18 Februari 2024 menghebohkan publik. Banyak yang menduga pertemuan ini terkait bergabungnya Nasdem ke Koalisi Indonesia Maju jika nantinya pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden 2024. Terkait kabar ini, Nasdem memberikan klarifikasinya. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan tak ada tawaran dari Presiden Jokowi agar partainya bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Gibran. Menurutnya, pertemuan itu hanya untuk silaturahmi. Sementara Kepala Negara ikut merespon soal isi pertemuan dengan Surya Paloh. Dalam pertemuannya itu, Jokowi mengaku hanya pertemuan politik biasa. Hal ini dikatakan Jokowi seusai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, Panglima Besar Sudirman, dan 20 rumah sakit TNI di RSPPN Jalan RC Veteran Raya, Bintaro, Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari. Selain itu, Presiden mengatakan bahwa pertemuan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan di tanah air. Jokowi pun mengatakan bahwa kini pihaknya hanya menjadi jembatan untuk seluruh partai politik. Diketahui pertemuan Jokowi dan Surya Paloh menimbulkan banyak spekulasi di tengah kemungkinan pemilihan Presiden 2024 dimenangkan Prabowo Gibran. Sebab dalam perhitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum, Prabowo Gibran mengungguli pasangan lain dan diperkirakan menang satu putaran. Pada Senin 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat, total suara yang masuk ke KPU dari beberapa tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia mencapai 70,53%. Hasilnya, Prabowo Gibran tetap menempati urutan pertama dengan perolehan suara 58,3%. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro memprediksi Partai Nasdem akan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menanggapi pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Istana Negara pada Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Agung mengatakan, pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi bisa dimaknai dua hal, yakni merajut rekonsiliasi dan renegosiasi. Pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi bisa dimaknai dua hal. Pertama, merajut rekonsiliasi pasca Pilpres. Kedua, renegosiasi tentang prospek koalisi pasca Pilpres, kata Agung kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Karenanya, Agung menilai, Nasdem berkemungkinan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pendukung Prabowo Gibran. Sehingga kemungkinan Nasdem bersama Koalisi Indonesia Maju, KIM, untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029 mengemuka, ujarnya. Apalagi, kata dia, hingga kini Nasdem masih tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, dalam pertemuan itu, tidak ada tawaran dari Jokowi agar partainya bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Hermawi menuturkan, pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi merupakan silaturahmi biasa. Tidak ada pembicaraan demikian, tawaran gabung koalisi Prabowo Gibran. Hanya silaturahmi, kata Hermawi kepada tribunnews.com, Senin. Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh menimbulkan banyak spekulasi di tengah kemungkinan pemilihan Presiden, Pilpres 2024 dimenangkan Prabowo Gibran. Sebab, dalam perhitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum, KPU, Prabowo Gibran mengungguli pasangan lain dan diperkirakan menang satu putaran. Per Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat, total suara yang masuk ke KPU dari beberapa tempat pemungutan suara, TPS, di seluruh Indonesia mencapai 70,53%. Hasilnya, Prabowo Gibran tetap menempati urutan pertama dengan perolehan suara 58,3%. Setelahnya, disusul pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, yakni 24,36%. Sementara pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD tetap berada di urutan terakhir dengan perolehan suara sebesar 17,34%.
Sebagaimana diketahui, dalam Pilpres 2024 Nasdem berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang mengusung Anies Muhaimin. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Minggu 18 Februari. Namun ada perbedaan keterangan soal siapa inisiatif awal pertemuan tersebut. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menjelaskan kehadiran Surya Paloh atas undangan Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi mengundang Paloh untuk makan malam bersama. Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya mengatakan bahwa Surya Paloh yang meminta waktu bertemu dengan Presiden Jokowi. Dijelaskan Hermawi, Surya Paloh memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi yang berlangsung selama 1 jam. Namun ia enggan merinci materi pembicaraan keduanya. Diketahui Surya Paloh mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat melalui pintu Medan Merdeka Utara. Mobil yang membawanya masuk melalui pintu Bali yang berada di samping Masjid Baitur Rahim Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Pintu tersebut merupakan akses masuk bagi tamu VVIP Presiden dan hanya bisa diakses secara terbatas. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Awak media hanya bisa memantau dari jauh. Berdasarkan pantauan, mobil tersebut tampak keluar istana sekitar pukul 20.02 waktu Indonesia Barat. Pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan pada Minggu malam. Pertemuan itu, kata dia, berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Pertemuan digelar setelah sebelumnya Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk bertemu Presiden Jokowi. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Presiden Jokowi kemudian menerima kedatangan Surya Paloh di istana. Terlepas siapa pihak yang inisiatif mengajak pertemuan, namun pertemuan Jokowi dan Surya Paloh terjadi bersamaan situasi Pilpres 2024. Di mana Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul dengan raihan lebih 58% dalam hitung cepat atau quick count perolehan suara Pilpres 2024 dari beberapa lembaga survei dan hitung nyata atau real count, Komisi Pemilihan Umum dengan 57,95%. Dan Prabowo Gibran sendiri merupakan pasangan Capres-Cawapres yang disebut-sebut mendapat dukungan Presiden Jokowi. Sementara Capres-Cawapres Anies Muhaimin yang diusung Nasdem, PKB, dan PKS berada di posisi kedua dengan 24 hingga 25% suara. Ari Dwi Payana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden mengakui Presiden Jokowi dan Surya Paloh bertemu untuk bersilaturahmi sekaligus membicarakan agenda-agenda kebangsaan. Ia mengakui salah satu poin yang dibahas kedua tokoh itu terkait dinamika politik saat ini termasuk pemilu 2024. Menurut Ari, Presiden pernah menyampaikan bahwa silaturahmi dengan tokoh bangsa dan tokoh politik tersebut sangat penting untuk kebaikan bangsa. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Minggu 18 Februari malam. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan keduanya makan malam bersama atas undangan Jokowi. Ia menampik pernyataan Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana yang menyatakan pertemuan itu merupakan permintaan Surya Paloh. Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan bahwa pertemuan itu tidak membahas soal posisi politik Nasdem pada 2024-2029. Ia menekankan pertemuan keduanya merupakan hal yang biasa karena Nasdem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Menurutnya, Nasdem saat ini belum menentukan langkah ke depan karena menjaga etika penghitungan suara yang masih berjalan di KPU. Sementara Ali menganggap bahwa posisi politik semua parpol pada peta politik tanah air ke depan mesti dihargai. Adapun Nasdem merupakan parpol yang mengusung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nasdem bersama Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera bersama di Koalisi Perubahan. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Anies dan Muhaimin menempatkan posisinya sebagai oposisi atau pihak yang mengusung narasi perubahan dari pemerintahan Jokowi. Sementara Nasdem juga menjadi pengusung Jokowi menjadi presiden pada 2014-2019. Posisi politiknya mengusung Anies Muhaimin tak kemudian membuat partai politik itu memutuskan keluar dari koalisi pemerintahan saat ini.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR Ujang Komarudin menyoroti pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Ia berpendapat bahwa kemungkinan besar Partai Nasdem akan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pasca Pilpres 2024. Dikutip dari Tribun News, Ujang mengaku melihat bahwa opsi atau pilihan Nasdem bergabung ke koalisi Prabowo Gibran lebih besar dibandingkan menjadi oposisi. Selain itu, ia juga menyoroti jejak Nasdem selama